Pak Dokter tadi sudah menyampaikan tentang COVID, Bung Murti tadi sudah menyampaikan tentang sisi peranan pemerintahannya. Nah, informasi ini memang 7 menit lagi ya, moderator di atas tuh. Informasi ini memang merupakan bagian nyawa, kita anggap sudah bagian nyawa gitu dari kita sebagai makhluk sosial. Nah, tadi Bung Murti bilang, kasih dong informasi pemerintah, benar gitu. Nah, kita nggak usah dulu informasi bagaimana pemerintah dengan peranannya. Kita mau tantang pemerintah dulu mengklasifikasikan informasi dampak dari COVID ini gitu. Pasti dampak itu sendiri memiliki komponen, dampak sosial itu memiliki komponen. Salah satunya apa karakteristiknya dampak sosial COVID ini? Apakah perpecahan, apakah kelaparan, atau hanya sebatas tidak menyenangkan gitu. Nah, ini juga kita tidak punya gitu dari pemerintah gitu. Nah, seharusnya ini sampaikan, kita sudah dalam dampak sosial dengan berkarakter begini gitu. Nah, dengan kita memahami, kita masyarakat memahami karakter dampak itu, maka kita sudah bisa merespon loh mana solusi dari dampak karakter itu gitu. Nah, itu memang perlunya informasi itu gitu. Nah, jadi omong kosong pemerintah tepat sasaran dalam peranan di pandemi COVID. Ketika memang pemerintah sendiri tidak menginformasikan karakter apa dampak COVID ini gitu. Dampak ke komponen dampak sosial itu ada gitu. Komponennya ada, memiliki komponen gitu. Nah, ada karakter dan apa solusi dan apa penanggulangan. Nah, mungkin itu gitu. Nah, jelas informasi itu juga dalam pergeserannya mengalami perkembangan, termasuk pembatasan saya bilang. Sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di situ sudah dijelaskan apa itu informasi publik dan apa itu lembaga-lembaga publik. Nah, ini yang penting perlu kita dorong. Kita tidak menyalahkan pemerintah gitu. Nah, kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana kalau nggak dijalankan tugasnya nggak mungkin nggak diserahkan. Iya, artinya kita kasih motivasi aja gitu. Siapa lagi mau disalahkan? Iya. Sebab kalau kita bicara evaluasi, nggak berhak kita mengevaluasi pemerintah. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada gubernur, ada terus ya, banyak lah gitu. Kita masyarakat hanya bisa dalam istilah motivasi pemerintah gitu. Mungkin itu aja. Pas 7 menit. Terima kasih buat informasinya. Baik, saya akan beralih ke Bapak Fauzi Hite. Jadi baru-baru ini lembaga Anda, Institute Law and Justice, melaporkan pemerintah Kota Pematang Siantar terkait bantuan sosial yang tidak maksimal. Itu bagaimana ceritanya? Ya, terima kasih kepada moderator. Kami dari lembaga Institute Law and Justice memang beberapa hari yang lalu telah menyampaikan surat pengaduan secara resmi ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Kami sudah sampaikan ada beberapa temuan yang kita duga terindikasi tindak pidana korupsi. Dari proses pembagian sembako yang telah dilakukan sebanyak 15.555 paket yang seyogianya dianggarkan per paket itu 200.000. Namun hasil temuan investigasi yang kita lakukan ternyata nilainya hanya 170.000. Salah satu contoh yang temuan kita dapati seperti telur yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Telur itu per papan yang dialokasikan oleh Pemko itu seharga 44.000. Sedangkan dalam temuan kita di lapangan sesuai dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh PDPHJ, perusahaan daerah Pasar Horas Jaya, harga eceran itu hanya 1.350 per butir. Berarti satu papan berkisar 40.500 kalau kita belinya satu papan. Tetapi kalau kita beli
15.555 papan, tentu harganya berbeda. Sudah pasti tidak menggunakan harga eceran tersebut atau harga pasar. Pasti kita bisa dikasih diskon sesuai dengan harga distributor atau penetapan harga yang lain. Jika kita beli lagi kepada kita telusuri kepada peternak, bahkan harganya bisa lebih murah. Itu masih satu contoh item yang mereka bagikan, sudah mendapatkan temuan. Jadi kita berharap dengan mengadukan indikasi dugaan korupsi itu bukan hanya semata-mata kita menginginkan pejabat di Kota Pematang Siantar masuk penjara, bukan seperti itu, tetapi kita mau pastikan seluruh dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial atau bantuan sembako itu sampai kepada masyarakat. Terkait dengan itu, lembaga Bapak sendiri pernah nggak mendapati keluhan dari masyarakat sendiri tentang bantuan itu? Apakah rata pembagiannya itu gimana? Nah, kalau pembagian yang kita temukan dari masyarakat secara rata atau tidak rata, nah ini kita bicara hal yang berbeda lagi dari indikasi tindak pidana korupsi tadi. Nah, ini ada unsur nepotisme, gitu. Ada unsur nepotisme yang juga kita temui, yaitu yang sangat sering masih kerap menjadi rutinitas yang selalu kita alami. Bahkan masih ada keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan itu tetapi tidak mendapatkan, yang seharusnya dia tidak mendapatkan tetapi mendapatkan. Nah, itu masih sangat sering dan banyak pengaduan yang menyampaikan kepada kita ya, bahwa kami belum dapat gitu. Nah, sehingga banyak lahir juga dari kelompok-kelompok masyarakat, komunitas atau organisasi-organisasi melakukan penggalangan bantuan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan atau yang tidak tersentuh oleh Pemko Siantar. Baik, mungkin berkaitan tadi ya tentang kinerja pemerintah. Aku rasa lebih paham lah tentang itu, karena mereka sudah langsung investigasi mereka itu ya. Oke, saya akan beralih mempertanyakan. Jadi tadi kan bahwa dokter sendiri sudah menyampaikan gambaran-gambaran COVID-19, terus pihak rumah sakit juga menyampaikan bagaimana keluhan sebenarnya dari dalam rumah sakit itu sendiri yang misalnya APD itu tidak ada atau segala macam. Nah, sedangkan muncul lagi stigmatisasi masyarakat terhadap pandemi ini. Jadi pasien sendiri pun sudah terkena, maksudnya sudah ada yang misalnya pasien ini yang tadinya masih hanya ODP sudah terkena kucilan atau harusnya dihindari. Itu gimana pendapat Bapak? Ya, khususnya kami dari lembaga ILAJ, kita juga beberapa laporan yang kita terima dari masyarakat, ada proses stigma yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Ketika seseorang itu ditetapkan ODP atau ditetapkan sebagai PDP atau bahkan ditetapkan hal yang sudah positif gitu, mau ada yang gejala ataupun yang tidak gejala. Sama seperti halnya yang kita lihat, jangankan masyarakat, anggota DPR yang ditetapkan sebagai ODP aja kalang kabut, yang sudah kita kategorikan sebagai orang yang punya pikiran, informasi yang seharusnya mereka bisa dapatkan lebih jernih, itu mengalami, kita lihat, stigmatisasi terhadap situasi pandemi saat ini gitu. Bahkan kita bisa lihat dalam proses mereka pertemuan dengan Dinkes pada saat itu, bagaimana menurut ibu, kami dengan keluarga kami, katanya. Nah, itu kan berarti keluarga mereka pun mengalami stigma terhadap mereka yang hanya ditetapkan sebagai ODP. Dan bahkan ada yang lebih parah yang kita dapati, proses stigma itu pada akhirnya berdampak kepada ekonomi masyarakat itu sendiri. Contoh, hari ini dia ditetapkan sebagai pasien yang kita bilang positif, padahal positifnya itu sebenarnya hasil rapid test yang seharusnya hasilnya reaktif, ya. Nah, tetapi karena sudah tersebar di lingkungan masyarakat dengan situasi dia seorang pengusaha atau yang berjualan di rumahnya, karena disebut dia pasien yang reaktif hasil dari rapid test,
pada akhirnya tidak ada lagi yang mau belanja di situ. Mungkin Bapak bisa langsung menyampaikan kasus-kasus yang sudah ada. Nah, contoh seperti yang kita dapati juga di Kota Pematang Siantar dan sekitarnya. Contoh seperti yang di Pematang Siantar itu seperti yang di Jalan Farel Pasaribu pada saat itu, yang di Marihat. Ya. Banyak juga yang pada akhirnya ketakutan. Bahkan di sampingnya itu kan ada ponsel, ada bengkel. Masih sangat takut orang untuk berkunjung atau itu bahkan yang bukan apa ya, yang langsung bukan yang terkait yang jualan, bahkan di sampingnya gitu. Nah itu pun sudah mengalami kondisi efek ekonominya. Nah begitu juga dengan yang dialami contoh seperti di Kabupaten Simalungun, di Rambung Merah, seorang penjual kuping gajah yang pada akhirnya kuping gajahnya tidak laku lagi. Nah begitu juga seperti yang di Karangsari, mereka sempat diisolasi dan pada akhirnya ternyata yang meninggal itu yang disebut-sebut positif ternyata negatif hasil swabnya. Tetapi mereka sudah mengalami situasi sosial yang sangat mengerikan. Nah jadi yang kami lihat, saya menggunakan sebuah ilustrasi. Ada seorang raja yang meminta kepada panglimanya, kau boleh bunuh rakyat 5.000 orang, ini gunakan pel. Datang panglima, dia sebar ini pel semuanya untuk membunuh 5.000 orang. 1 bulan kemudian yang mati 10.000 orang. Lalu raja bertanya, Panglima, bukankah kau perintahkan untuk membunuh 5.000 orang? Kenapa matinya 10.000 orang? Maaf raja, aku tak membunuh yang 5.000 orang lain. Tapi karena mereka ketakutan melihat kematian itu, pada akhirnya yang 5.000 orang lagi mati. Proses stigma ini terjadi di tengah masyarakat seperti itu. Proses ketakutan yang berlebihan terhadap pandemik ini maka mengakibatkan kita pada akhirnya saling merugikan diri sendiri, saling merugikan keluarga dan juga masyarakat gitu. Ketakutan yang sangat berlebihan. Nah stigma ini sama, saya pernah juga lihat rilisnya WHO. Di satu sisi yang lebih mengerikan daripada pandemik ini stigmanya, stigmatisasi kepada masyarakat. Begitu saya batuk di sini nanti kita semua bisa bubar. Atau begitu satu yang bersin semuanya kita bisa lari. Sama yang sudah kita lihat di beberapa fakta-fakta di lapangan itu yang seharusnya dicermati dengan informasi yang tepat. Gitu. Sekarang mungkin banyak yang mengeluhkan kita kurang informasi, tapi menurut saya informasi kita berlebih, tetapi nggak tahu yang mana yang mau kita ikuti. Gitu. Kita tengok di media sosial, di Facebook, mau itu di media online, di surat kabar dan sebagainya, semua bicara tentang COVID, tentang pandemi. Tapi yang mana ini yang mau kita ikutin? Nah, jadi ketika kita harapkan juga melalui proses diskusi yang seperti ini tadi, masyarakat di rumah bisa mendapatkan pencerahan yang baru. Gitu. Sebenarnya kita harus menghadapi pandemi ini dengan seperti itu. Terus saja Pak? Ya. Oke. Jadi tadi Bapak-Bapak sekalian sudah memaparkan mengenai COVID-19 ini dari berbagai pemikiran ataupun bidang. Kemudian nanti sebelum ditutup atau closing statement, nanti mungkin Bapak-Bapak bisa memaparkan. Jadi masyarakat ini selain kurang informasi, kalau kata-kata teman-teman saya seperti itu ya, sebenarnya COVID-19 ini sudah kalau kita buka internet itu COVID-19 kayak memang udah gudangnya COVID-19 lah isinya informasi itu. Tapi kenapa pemikiran masyarakat sendiri masih takut. Jadi serba takut semuanya. Bahkan karena ketakutan itu sendiri muncullah bahwa gimana ini, kami takut, tapi kami nggak bisa makan. Nah semuanya jadi takut mati karena kelaparan, takut sama COVID-19. Nah jadi bapak-bapak sendiri bisa menyampaikan bagaimana menanggapi itu supaya itu bisa diterima oleh masyarakat, informasi itu diterima oleh masyarakat, dan nantinya bapak-bapak sekalian akan menyampaikan closing statement. Mungkin dari mana duluan? Jadi gini, Ya. Nanti mungkin ini kan kayaknya berulang pada bagaimana pemahaman secara medis ya dengan masyarakat awam.